Ada yang menanyakan terkait dengan lencana, yaitu bahasa umumnya lencana salib singa. Di sini juga ditulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Terima kasih atas responnya dan mohon maaf kalau tidak semua komentar kami beri respon. Kembali kami akan mengulas tentang Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, yang mana hal ini juga merespon dari pertanyaan beberapa seorang sahabat dan juga pernyataan. Intinya di sini kami lebih kepada mengulas sesuatu yang terjadi pada masa lalu yang kami rujuk dari naskah-naskah penelitian, termasuk dari naskah primer yang dibuat oleh Habib Utsman sendiri. Artinya kami hanya menyampaikan sesuatu yang validitasnya insya Allah tidak diragukan. Dan di dalam mengurai persoalan masa lalu yang menyangkut seorang tokoh, kami berusaha betul untuk menaati perintah Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yakni tentang la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Artinya kami tidak ingin terjebak sampai pada akhirnya lari ke situ. Jadi selama ini kami menyampaikan sesuatu sesuai data dan kadangkala tidak memberikan simpulan yang setrek. Biarlah para pemirsa sekalian yang memberikan simpulan sendiri-sendiri, karena kami bukan mendikte. Dan bersama ini pula kami sampaikan bahwa apa yang kami urai ini tiada maksud untuk mengadu domba. Ini adalah ranah keilmuan di bidang sejarah. Artinya data-data yang kami sajikan memang mencari data-data yang setidaknya sekunder dan ada juga yang primer. Artinya yang ditulis langsung oleh pelakunya atau yang ditulis pada masa itu terjadi. Kali ini sahabat-sahabatku sekalian, saya mengajak Anda semua untuk melihat persoalan masa lalu itu secara objektif dan jangan disamaratakan. Artinya apa yang dilakukan oleh Habib Utsman itu jangan disamakan dengan saudara-saudara kita keturunan Arab yang lain. Saya akan bacakan dari buku Politik Islam Hindia Belanda yang ditulis oleh Dr. H. Akib Suminto. Beliau menulis, dalam kedudukannya sebagai penasihat urusan Arab, Sayyid Utsman, di sini ditulis Sayyid ya, saya tidak ingin merubah teks aslinya. Sayyid Utsman harus bisa berdiri di atas dua kepentingan, yakni kepentingan pemerintah kolonial dan kepentingan masyarakat Arab sendiri. Posisi semacam ini kadang-kadang cukup sulit, apalagi pada masa Sultan Turki masih menganggap bahwa orang Arab, bahkan seluruh orang Islam di Hindia Belanda sebagai warga negaranya. Pada awal 1890, 4 orang pemuda Arab ditugas belajarkan ke Istanbul atas prakarsa Konsul Turki di Batavia. Pihak pemerintah Hindia Belanda berusaha mengubah pendapat umum di kalangan wali murid dan masyarakat Arab pada umumnya dengan menawarkan pembangunan sekolah bagi anak-anak Arab di Batavia. Sayyid Utsman yang menawarkan gagasan ini justru mendapat tantangan keras dari masyarakat Arab, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada catatan kakinya dijelaskan, orang-orang Arab yang selama ini tidak berani menentang Sayyid Utsman secara terbuka justru demikian keras menolak membicarakan usul ini. Sampai ada yang mengatakan, lihatlah, pemerintah sudah takut melihat anak-anak kita dikirim ke Istanbul. Sekarang ia berusaha memelihara kepentingan warga Utsman. Di sini jelaskan bahwa tidak semua warga keturunan Arab pada saat itu yang ada di Hindia Belanda, khususnya di Batavia, sejalan dengan Sayyid Utsman. Pada saat itu memang Hindia Belanda dan orang-orang Eropa sangat takut dengan Utsmani, dengan kekhalifahan Ottoman. Karena dari sana muncul pan-Islamisme yang dianggap oleh orang-orang Eropa akan mengambil alih semua pemerintahan-pemerintahan kolonial, maka ditakuti. Kecuali yang peristiwa tadi, dalam buku yang sama dijelaskan, sulitnya posisi berdiri di atas dua kepentingan ini kadang-kadang menempatkan Sayyid Utsman dalam keadaan serba salah.
Satu kali ia tidak mau menghadiri walimah atau pesta perkawinan dengan alasan diiringi permainan musik yang dinilainya terlarang menurut hukum Islam. Namun, ketika perpisahan Gubernur Jenderal Van der Wijk, ia menghadiri pesta perpisahan tersebut walaupun terdapat permainan musik. Bahasa gampangannya itu dianggap pelin-pelan lah Habib Utsman ini, sehingga sebagian dari masyarakat Arab juga mengkritiknya. Masih di tulisan yang sama, demikian pula ketika terjadi pesta perkawinan di rumah Kapten Arab Umar Aidit di Batavia, Sayyid Utsman menolak membacakan riwayat Maulid Nabi sebelum gambar Ratu Wilhelmina dalam ruangan itu ditanggalkan. Padahal sebelum itu ia telah mencetak doa bagi Ratu Wilhelmina yang pada tanggal 2 September 1897 dibacakan dalam masjid, tidak lama sebelum dia menerima bintang dari ratu itu. Jelas ya sahabat sekalian bahwa inilah dilematis beliau, dan sebenarnya informasi melalui buku ini saya ingin menegaskan kepada Anda lagi-lagi kepada persoalan awal, janganlah disamaratakan sehingga seolah-olah semua orang Arab yang ada di Batavia atau di Nusantara sama seperti Habib Utsman. Tidak seperti itu. Maka kita pintar-pintarlah memilah dan memilih referensi. Kemudian juga ada yang menanyakan terkait dengan lencana, yaitu bahasa umumnya lencana salib singa. Di sini juga ditulis ya, Sayyid Utsman memperoleh bintang salib singa Belanda atas pengabdiannya kepada pemerintah kolonial yang diserahkan oleh Residen Batavia pada tanggal 5 Desember 1899 tanpa suatu upacara. Dan terkait juga dengan dilematis seorang Habib Utsman, ini juga beliau pernah mendapat teguran dari Sayyid Fadil Pasha, seorang yang sangat dihormati di Kesultanan Istanbul, Turki, pernah menegur keras Sayyid Utsman sehubungan dengan terlalu akrabnya bergaul dengan orang-orang kafir yang menaklukkan Hindia Belanda. Jelas ya para pemirsa bahwa ini adalah peristiwa masa lalu yang kita tidak hidup di masa itu, hanya saja catatan-catatannya tertulis. Ada yang menanyakan catatannya dari mana? Itu begini Pak, sejarawan-sejarawan, para peneliti kebelakangan termasuk Pak penulis buku ini, H. Akib Suminto, ini beliau sampai habis puluhan juta dalam pengantarnya mengatakan beliau harus ke Belanda mencari referensi, kemudian menemui siapa. Dan yang ada di Indonesia ini contohnya, ini kami pernah diajari dulu sama Al-Maghfur lagi aja Gus Sunyoto ya, untuk mencari data-data itu. Di antara data itu seperti surat-surat kayak Habib Utsman ini mengirim surat, itu ada datanya. Karena memang ketika seorang pegawai sampai sekarang kan sama, surat keluar, surat masuk kan ada. Jadi data-data itu sekarang masih tersimpan, mungkin sebagian atau sebagian besar di Museum Arsip Negara. Ada itu. Jadi seorang peneliti biasanya ke sana, dikopi terus dipelajari, suratnya ini nomor sekian. Jadi tidak asal ketika membahas sesuatu. Hal lain para pemirsa juga ada yang menghendaki kami juga untuk membahas yang pribumi. Yang sebenarnya setiap kami mengulas yang pribumi, kalau mau disebut pribumi, kami juga sebut ya. Ketika kami mengulas pada edisi yang lalu terkait dengan peristiwa Cianjur dan Garut, kami sebutkan di situ ada peranan dari R. Muhammad Musa. R. Muhammad Musa ini ya sahabat dekat para orientalis itu. Artinya apa? Bahwa selalu begitulah dalam kehidupan. Ada orang yang menjajah, ada temannya penjajah, ada yang menjilat dari bangsanya sendiri. Jadi ibarat dalam pepatah itu, kapak bisa menumbangkan kayu, itu karena di kapaknya ada kayunya. Ya seperti itulah. Maka saya berharap kita semua di dalam menelaah apapun termasuk dalam kupasan ini, kita berusaha untuk moderat. Juga jangan dijadikan hal ini bahan pecah belah di antara kita. Siapapun kita, dari mana asalmu yang kita. Oknum-oknum umpamanya yang mengaku seperti yang sudah viral, biarlah dia saja, kan tidak semua sama seperti itu. Bicara oknum Habib ya hanya ada beberapa, tidak semua. Oknum-oknum yang dari Arab jangan disamaratakan. Bagaimanapun sahabat-sahabatku sekalian,
Kita adalah bangsa Indonesia dengan corak ragam dan latar belakang yang beragam pula. Mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.